Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosta Simatupang dengan NIM 07041282328075. Pernahkah kita berpikir mengapa kawasan Timur Tengah yang dikenal kaya akan sumber daya minyak justru menjadi salah satu wilayah paling rentan terhadap krisis pangan di dunia? Ketika mendengar kata Timur Tengah, banyak orang langsung membayangkan wilayah yang kaya akan minyak dan gas. Namun di balik kekayaan tersebut, kawasan ini justru menjadi salah satu wilayah paling rentan terhadap krisis pangan di dunia. Faktanya, banyak negara di kawasan ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan sangat bergantung pada impor dari luar negeri. Ketika terjadi krisis global seperti pandemi, perang, atau kenaikan harga pangan dunia, negara-negara Timur Tengah ini seringkali menjadi pihak yang paling terdampak. Nah, melalui video ini, saya akan menjelaskan mengapa banyak negara di Timur Tengah sangat rentan terhadap krisis pangan dengan menganalisis 4 faktor utama, yaitu dari faktor geografis, faktor iklim, ketergantungan impor pangan, dan instabilitas politiknya. So, check it out! Mari kita lihat gambaran umum dari kawasan Timur Tengah. Timur Tengah merupakan kawasan yang terletak di Asia Barat dan sebagian Afrika Utara. Kawasan ini sering disebut sebagai kawasan MENA atau Middle East and North Africa. Kawasan ini mencakup negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Suriah, dan negara-negara Teluk. Secara umum, negara-negara di Timur Tengah memiliki karakteristik yang hampir serupa, yaitu iklim panas dan kering, ketersediaan air yang sangat terbatas, serta tingkat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Nah, kondisi ini membuat sektor pertanian sulit berkembang secara optimal. Akibatnya, sejak lama kawasan ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Untuk memahami mengapa kerentanan ini terus terjadi hingga sekarang, kita perlu memahami penyebab dari masalah ini dengan melihat faktor-faktor penyebabnya secara lebih mendalam. Yang pertama yaitu dari faktor geografis. Faktor pertama yang menyebabkan Timur Tengah itu sangat rentan terhadap krisis pangan adalah dari kondisi geografisnya. Sebagian besar wilayah Timur Tengah itu didominasi oleh gurun dan daerah semi gurun. Lahan subur yang dapat digunakan untuk pertanian itu sangat terbatas dan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti sepanjang Sungai Nil di Mesir atau Sungai Tigris dan Efrat di Irak. Nah, selain keterbatasan lahan, kawasan ini juga menghadapi kelangkaan sumber daya air. Banyak negara di Timur Tengah itu tidak memiliki sungai besar yang mengalir sepanjang tahun. Curah hujan yang rendah membuat pertanian itu sangat bergantung pada sistem irigasi buatan. Padahal irigasi buatan ini membutuhkan biaya yang tinggi dan teknologi yang canggih. Contohnya dapat kita lihat yaitu pada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Meskipun wilayahnya luas dan ekonominya kuat, sebagian besar lahannya itu berupa gurun sehingga produksi pangan domestik itu sangat rendah. Menurut Jurnal Agrikultur MDPI tahun 2024, negara-negara Teluk itu menghadapi keterbatasan serius dalam produksi pangan akibat minimnya lahan subur dan ketersediaan air. Selain itu, kelangkaan air juga menjadi masalah utama termasuk di Yordania, yang dimana Yordania ini termasuk salah satu negara dengan ketersediaan air terendah di dunia. Studi internasional juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada irigasi buatan itu membuat pertanian di kawasan ini mahal dan tidak berkelanjutan. Akibat kondisi geografis ini, produksi pangan domestik di banyak negara Timur Tengah itu menjadi sangat rendah. Bahkan negara-negara yang memiliki kemampuan finansial tinggi pun tetap kesulitan mengembangkan sektor pertanian secara mandiri. Hal ini menjadikan ketahanan pangan di kawasan ini sejak awal itu sudah berada dalam posisi yang rentan. Yang kedua yaitu dari faktor iklim. Selain faktor geografis,
Iklim juga menjadi penyebab utama kerentanan pangan yang terjadi di Timur Tengah. Kawasan ini dikenal memiliki suhu yang sangat panas, terutama pada saat musim panas dengan curah hujan yang rendah dan tidak menentu. Kondisi ini membuat tanaman pangan sulit tumbuh dengan optimal. Sebagai contohnya yaitu Irak dan Suriah, yang dimana negara ini sangat bergantung pada sungai Tigris dan Efrat. Namun, perubahan iklim menyebabkan aliran air sungai menurun sehingga produksi gandum dan tanaman pangan lainnya ikut menurun. Perubahan iklim secara signifikan inilah yang menurunkan hasil panen di negara-negara MENA. Kemudian di negara Mesir, meskipun Sungai Nil itu sudah menjadi sumber utama pertanian, perubahan iklim meningkatkan resiko kekeringan dan mengancam ketahanan pangan nasional. Dampaknya, negara-negara Timur Tengah itu tidak hanya kesulitan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga harus menghadapi ketidakpastian pasokan pangan di masa depan. Dengan iklim yang semakin ekstrim, kemampuan kawasan ini untuk bergantung pada pertanian domestik itu sangat menjadi semakin terbatas. Yang ketiga yaitu faktor ketergantungan impor. Karena keterbatasan geografis dan iklim, banyak negara di Timur Tengah itu akhirnya sangat bergantung pada impor pangan. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar mengimpor sebagian besar kebutuhan pangan pokok mereka, termasuk gandum, beras, dan jagung. Sejumlah negara Arab di kawasan Timur Tengah dilaporkan mulai memborong beras dari Indonesia dalam jumlah besar. Mereka tak hanya sekadar membeli untuk kebutuhan sementara, tapi juga menyatakan kesediaan menekan kontrak jangka panjang. Ketergantungan impor ini sebenarnya memberikan solusi jangka pendek, tetapi hal ini menciptakan kerentanan jika dilihat pada jangka panjang. Ketika harga pangan global naik atau ketika terjadi gangguan rantai pasok internasional, maka negara-negara di Timur Tengah itu akan langsung terdampak. Menurut penelitian Lamowel dalam jurnal PubMed Central, ketergantungan impor pangan di kawasan MENA itu diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2050. Nah, contohnya itu terlihat pada saat pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina, di mana hal ini itu menyebabkan harga gandum dunia melonjak dan mengganggu pasokan pangan ke kawasan ini. Dengan kata lain, bahwa keamanan pangan negara-negara Timur Tengah itu sangat ditentukan oleh kondisi global yang berada di luar kendali mereka. Selama ketergantungan impor ini tetap tinggi, resiko krisis pangan itu akan selalu ada. Yang keempat yaitu faktor instabilitas politik. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah instabilitas politik dan konflik. Beberapa negara di Timur Tengah seperti Suriah, Yaman, dan Irak itu telah lama dilanda konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik. Di Suriah misalnya, konflik ini telah menghancurkan lahan pertanian, sistem irigasi, dan infrastruktur distribusi pangan. Konflik ini juga menyebabkan penurunan drastis produksi pangan dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan kemanusiaan. Kemudian di Yaman, perang saudara membuat jutaan penduduk mengalami kelaparan akut. Many of them go hungry to bed, and actually 1.5 million children continue to be malnourished in this country. Perang dan konflik ini telah menghancurkan lahan pertanian, merusak infrastruktur, serta mengganggu distribusi pangan juga. Banyak petani akhirnya tidak dapat mengolah lahannya, jalur distribusi juga terputus, dan harga pangan melonjak drastis. Akibatnya, masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling terdampak. Selain itu, ketidakamanan pangan juga dapat memperburuk ketegangan sosial. Sejarah juga menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan dan kelangkaan bahan pokok itu seringkali memicu protes dan kerusuhan seperti yang terjadi pada peristiwa Arab Spring dan Tunisia. Hal ini menunjukkan bahwa krisis pangan dan instabilitas politik itu saling berkaitan dan saling memperkuat.
Jika dilihat secara keseluruhan, kerentanan pangan di Timur Tengah itu bukan disebabkan oleh salah satu ataupun satu faktor tunggal, tetapi oleh kombinasi faktor yang saling berhubungan. Keterbatasan geografis dan iklim itu menyebabkan produksi pangan rendah, kemudian produksi yang rendah itu meningkatkan ketergantungan pada impor. Ketergantungan impor itu menjadi semakin beresiko ketika diperparah oleh konflik dan instabilitas politik. Nah, kombinasi inilah yang membuat negara-negara di Timur Tengah sangat rentan terhadap krisis pangan, terutama ketika terjadi guncangan global ataupun regional. Nah, dari penjelasan yang dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa negara-negara Timur Tengah rentan terhadap krisis pangan karena keterbatasan lahan dan air, iklim yang panas dan kering, serta dampak perubahan iklim yang menurunkan produksi pangan. Kondisi ini membuat mereka sangat bergantung pada impor sehingga mudah terdampak oleh krisis dan kenaikan harga global. Kenaikan tersebut semakin diperparah oleh instabilitas politik dan konflik yang mengganggu produksi dan distribusi pangan. Selama faktor-faktor tersebut belum ditangani secara terintegrasi, maka negara-negara di Timur Tengah akan tetap berada dalam posisi rentan terhadap krisis pangan di masa depan. Oleh karena itu, isu pangan di Timur Tengah itu tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas sosial, kemudian ekonomi, dan politik dari kawasan tersebut. Sekian video penjelasan dari saya, terima kasih.